Teman-teman, saat ini saya berada di hutan bakau di pantai barat Kota Bangkalan ya. Jadi seperti biasanya, seperti pada video-video sebelumnya, kita akan belajar banyak dari alam sekitar kita. Dan kali ini saya akan belajar banyak tentang tanaman bakau atau pohon bakau yang ada di belakang kita ini ya. Jadi jangan salah paham ya, ini tanaman atau pohon bakau, bukan tembakau. Karena sekali waktu saya pernah berguru sama teman saya bercerita tentang pohon bakau ini, ternyata tanggapannya berbeda. Persepsinya adalah saya bercerita tentang tanaman tembakau di pantai. Dikatanya, loh masa tanaman tembakau bisa ditanam di pantai? Padahal ini adalah pohon bakau. Nah, apa sih yang kita bisa pelajari dari pohon bakau? Oke, kita simak langsung ya kondisi pohon bakau yang ada di belakang saya ini dan pelajaran apa saja yang bisa kita simak dari pohon bakau ini. Teman-teman, rata-rata pantai itu memang kebanyakan memiliki hutan bakau ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga beberapa tempat lainnya tidak memiliki hutan bakau atau sudah punah hutan bakaunya sehingga langsung pantai dan tanah gitu ya. Tetapi sebetulnya setiap muara ataupun pantai ada hutan bakaunya. Nah, hutan bakaunya ini berfungsi untuk apa? Kita bisa pelajari dan kita bisa ambil filosofinya bahwa tanaman atau pohon bakau ini punya banyak fungsi. Kalau kita ke pantai mungkin melihatnya tanaman bakau ini tanaman apa gitu ya, kayaknya tidak ada manfaatnya. Lihat saja kondisinya semacam ini ya. Jadi akarnya seperti itu. Ini bukan akar tunjang tapi akar tunggang. Jadi kalau teman-teman masih ingat belajar biologi waktu SMP dulu atau SMA, jadi ada pohon yang akarnya akar tunjang ya. Akar tunjang itu satu langsung menghunjang ke dalam tanah, menusuk ke dalam tanah, itu akar tunjang. Tapi kalau ini akar tunggang karena banyak kemudian menghunjam ke dalam tanah, ke dalam pantai ya. Jadi mungkin melihatnya tanaman apa ini gitu ya. Ternyata ini tanaman punya banyak fungsi. Jadi ada fungsi ekonomi, ada fungsi perlindungan ya. Nanti kita akan pelajari secara kehidupan. Fungsi ekonominya ternyata pohon ini di tangan teman-teman yang ada di Pamurbaya, pantai timur Surabaya. Di sana ada komunitasnya, yaitu untuk ini apa? Mangrove ya. Ada wisata mangrove-nya juga, wisata bakau. Nah, mereka mengembangkan biji atau buah tanaman bakau ini menjadi sirup. Jadi sirup mangrove gitu, sirup bakau. Sudah dibuat seperti itu dan nampaknya juga laku, lumayan laku ya. Artinya banyak yang meminatinya. Nah, itu dari sisi fungsi ekonomi. Kemudian dari sisi perlindungan, pohon bakau ini seperti seorang ayah gitu ya. Kenapa saya katakan seorang ayah ya? Karena ternyata pohon bakau ini menjadi penyedia makanan bagi habitat di sekitarnya. Ikan-ikan misalnya yang ada di bawah ini kadang-kadang mereka juga memakan daun-daun pohon bakau yang berguguran ini ya. Jadi menciptakan makanan untuk mereka. Artinya seperti seorang ayah juga yang kuat bertugas mencari nafkah, mencari penghidupan untuk keluarganya. Ini di sisi pohon bakaunya. Kemudian dari sisi perlindungan, ini juga hampir sama dengan seorang ayah gitu ya dalam sebuah keluarga. Teman-teman begini, kalau di pantai itu ternyata pohon bakau ini menjadi perlindungan pertahanan terakhir untuk masyarakat yang ada di sekitar pantai dari bahaya laut ya. Jadi laut itu sama dengan air. Kalau airnya kecil juga akan memberi manfaat, tapi begitu airnya besar ya jadi mara bahaya. Nah, bagaimana kemudian pohon bakau atau hutan mangrove ini menjadi perlindungan untuk masyarakat di sekitarnya? Oh iya, ini ada tempat wisatanya ya. Sebelum kita lanjut lagi, ini wisata pantai. Oke, kita lanjut lagi tentang bagaimana mangrove ini menjadi sebuah perlindungan untuk masyarakat di sekitarnya, seperti seorang ayah yang melindungi warganya gitu ya. Nah, teman-teman, di belakang saya itu adalah hutan bakau ya. Jadi ini muara sungai di sisi barat Kota Bangkalan. Jadi ada
bukan tempat pelelangan ikan, tetapi tempat mangkalnya perahu-perahu nelayan ya di belakang saya ini. Dan ini menjadi tempat wisata sekarang ini. Nah, kenapa saya katakan bahwa hutan bakau ini seperti seorang ayah yang bertugas melindungi? Karena ternyata ketika ada gelombang besar atau gelombang tinggi, tsunami dan segala macamnya, maka yang berhadapan pertama kali dengan bahaya itu adalah pohon bakau ini. Karena pohon bakau ini ada di paling depan ya, ada di paling depan di pantai, sehingga ketika ada gelombang besar atau rob, maka ini yang pertama kali menjadi perlindungan untuk warga yang ada di sekitar pantai. Sehingga tanpa terasa sebetulnya hutan bakau ini menjadi pelindung, pasang badan gitu ya. Jika ada mara bahaya, maka pohon bakau ini menjadi pohon yang pertama kali melindungi orang di sekitar pantai ini. Kenapa kemudian saya sebut sebagai seperti seorang ayah yang harus pasang badan ketika ada mara bahaya untuk anggota keluarganya. Nah, itu di sisi fungsi keamanan untuk masyarakat di sekitarnya tentang pohon bakau. Kemudian fungsi yang lainnya, bahwa ternyata ini juga tetap sebagai fungsi perlindungan untuk masyarakat di sekitarnya. Seperti halnya seorang ayah juga yang harus melindungi gitu ya, menyaring informasi-informasi yang sangat berbahaya untuk anggota keluarganya, ataupun kejadian-kejadian yang sangat berbahaya untuk anggota keluarganya. Kenapa begitu? Karena keberadaan pohon bakau ini menjadi penyaring. Jadi air laut itu akan ditahan di sekitar pohon bakau ini supaya tidak masuk ke daratan. Karena kalau air laut masuk ke daratan, maka perkampungan nelayan itu airnya akan terasa asin ya. Jadi pohon bakau ini hidup pas sebagai filter, sebagai penyaring antara air yang akan masuk ke laut dari daratan, kemudian air yang dari daratan akan masuk ke laut ya. Sehingga masyarakat yang butuh air bersih di daratan sana tidak akan terkontaminasi dengan air laut, namanya abrasi ya. Dulu pernah terjadi abrasi kalau Anda ke wilayah Surabaya. Jadi di Surabaya, tepatnya di Keputih atau di sekitar Universitas Hang Tua, kemudian ITS, Universitas WR Supratman, Universitas Putra Bangsa, Deles, ITS gitu. Nah, di situ dulu di tahun 90-an sempat terjadi abrasi karena hutan bakaunya yang sudah tidak terlindungi, kemudian airnya meresap masuk ke situ, sehingga air yang kita rasakan kalau kita berwudu atau kita konsumsi di sekitar situ agak terasa asin dan agak terasa pekat atau mulur gitu ya airnya. Nah, tapi sekarang sudah mulai berubah karena perbaikan hutan mangrove yang ada di sekitar Surabaya. Nah, itu teman-teman satu catatan perjalanan saya tentang hutan mangrove dan fungsinya untuk masyarakat kita, dan juga belajar kehidupannya seperti itu. Jadi ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Mestinya sebagai seorang ayah atau seorang kepala keluarga seperti itu ya. Bisa melindungi anggota keluarganya dari mara bahaya apapun itu, bisa menghidupi anggota keluarganya, juga bisa menjadi filter hal-hal yang berbahaya untuk anggota keluarganya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda. Teman-teman, ini adalah muara sungai di Mertajasa, pantai barat Kota Bangkalan ya. Masih sangat dekat dengan Kota Bangkalan, dan ini tempat para nelayan. Perahu-perahunya ada di sini. Kemudian di sini juga sebagai satu tempat wisata pantai Mertajasa ya di sini. Ini lokasinya kalau Anda dari makamnya Mbah Kholil tinggal lurus terus ya ke arah barat ya. Bukan ke arah barat ya, ke arah selatan ya. Jadi lurus ke arah selatan, mengikuti jalan yang ada di depan makam Mbah Syekhona Kholil ini. Jadi di sini tempat wisatanya seperti ini kondisinya. Ini ada gazebo-gazebo untuk mereka yang akan menikmati makanan. Bukan hanya makanan khas Madura ya, makanan khas secara umum di sini ya. Nah, ini pantainya seperti ini.